Stiami Institute was established in 1983. Vision: to become a noble, leading, and competitive university. Mission: organizing and developing the leading ethical and moral education. Creating, developing, and disseminating the meaningful and beneficial knowledge to both national and international communities. Publicizing the result of research and action research, and also implementing various scientific innovation to develop professional resources in a sustainable manner. Stiami Institute organizational culture, religious service, integrity, innovation, working intention because of Allah Subhanahu wa Ta'ala, reading to each other, enforcing salat in congregation at the early time, performing ZIS, zakat, infak, sodakoh, pronouncing basmalah, solawat, and short sermon in every meeting, keep learning or reading, faith cultivating, praying for each other. Bursary means clean, healthy, effective, and efficient, neat, honest, feel responsible, continuous improvement, unique, beneficial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andes Ahmad Barlian, Magister Manajemen. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi, metodologi, dan strategi pengajaran Sistem Informasi Manajemen sebagian dari PDD UK TPT Bidang Pengajaran Serdosmat 2025. Mengawali penjelasan saya, izinkan kami menyampaikan deskripsi atau latar belakang serta pentingnya Sistem Informasi Manajemen. Di era digital saat ini, informasi menjadi aset strategis bagi organisasi publik dan swasta. Sistem Informasi Manajemen atau selanjutnya kita sebut sebagai SIM memegang peranan penting dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui SIM, organisasi juga mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, dan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, SIM merupakan mata kuliah fundamental yang wajib ditempuh mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan berdasarkan dokumen RPS Prodi Administrasi Publik, capaian pembelajaran lulusan atau CPL mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh setiap lulusan. CPL ini menjadi landasan dalam merancang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk memastikan keselarasan dengan standar prodi dan kebutuhan industri. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah secara lebih detail. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat pertama, memahami konsep dasar, kedua, menganalisis struktur dan proses, yang ketiga, memahami teknologi, dapat mengevaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan metode input pengolahan data. Yang keempat, menerapkan model informasi, mendesain model informasi untuk mendukung transaksi dan pengambilan keputusan. Yang kelima, memahami jaringan, memahami arsitektur local area network, wide area network atau WAN, protokol komunikasi, serta keamanan manajemen jaringan. Yang terakhir, sebagai CPMK adalah mengintegrasikan teori dan praktek, mengaplikasikan konsep sistem informasi LAN, WAN, dan tata kelola sistem informasi pada studi kasus nyata. Untuk CPL dan CPMK tadi, berikut adalah perincian topik atau materi dari beberapa pertemuan, yaitu dengan total pertemuan 14 dan 2 ujian.
yaitu CS dan 1 UAS. Topik yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup SIM, kebutuhan informasi organisasi. Kemudian analisis sistem, subsistem, dan alur data. Topik selanjutnya perangkat keras dan perangkat lunak, efisiensi dan efektivitas pemrosesan data. Topik selanjutnya adalah metode input dan pengendalian kualitas data. Selanjutnya, topiknya adalah tingkatan informasi dan model informasi manajemen, arsitektur jaringan, LAN, WAN, protokol, dan keamanan. Topik yang ke-13 adalah arus informasi vertikal dan horizontal, distribusi data, termasuk di sini kami tambahkan mengenai konsep DIKW atau Information, Knowledge, and Wisdom. Dan terakhir, materi tambahan yang kami sampaikan adalah tata kelola sistem informasi manajemen. Model pembelajaran yang dilakukan adalah DIA atau Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery materi dapat kami sampaikan bahwa model pembelajaran untuk mata kuliah SIM ini adalah blended learning, yang mana RPS dan modul inti sudah disiapkan oleh tim inti yang ditunjuk oleh Prodi. Kami sebagai dosen pengampu diberikan kesempatan untuk memberikan materi tambahan untuk melengkapi modul inti. Tentunya materi tambahan ini diharapkan akan memberikan update pemutakhiran dengan teknologi puskesmas terkini. Contohnya seperti tren big data, cloud computing, Internet of Things, dan IT governance dalam sistem informasi manajemen. Seluruh materi disampaikan kepada mahasiswa melalui jaringan atau daring, melalui online maupun luring di kelas. Dan setiap pertemuan, sebelum pertemuan, mahasiswa dapat mengakses materi pada LMS yang disediakan, yaitu SSO Setiami. Selain itu, kami, dosen pengampu, juga menyediakan LMS sendiri, yaitu melalui Google Classroom, untuk kami berikan akses kepada materi tambahan dan beberapa referensi tambahan seperti itu. Model pembelajaran kedua yaitu interaction melalui Problem Based Learning atau PBL, yaitu khususnya menggunakan metode brainstorming. Pada beberapa seri, saya menugaskan studi kasus singkat terkait permasalahan real organisasi publik terkait sistem informasi tentunya. Misalnya bagaimana digitalisasi dilakukan, kemudian bagaimana integrasi data antar instansi, dan berbagai permasalahan yang seringkali muncul pada organisasi publik. Kemudian, studi kasus itu dipecahkan oleh kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Pada pembentukan kelompok ini, kami menggunakan secara random anggotanya, supaya terjadi spontanitas dan tidak terjadi kelembaman. Itu saja yang aktif. Setelah kelompok dibentuk, mereka akan melakukan beberapa fase. Nah, yang pertama adalah fase ide. Dalam hal ini, setiap mahasiswa harus menuangkan pikirannya dan menuliskannya dalam post-it untuk ditempel pada flip chart. Pada kesempatan ini, pada fase ini, tidak boleh ada diskusi, tidak boleh ada obrolan, tidak boleh bertanya kepada anggota kelompok lainnya. Maksudnya, supaya masing-masing bisa menuangkan pikirannya, tidak dipengaruhi. Masing-masing anggota hanya memikirkan dan menulis apa masalahnya, apa idenya. Kemudian, setelah itu mereka tempel dan masing-masing kemudian setelah semua menempel, melakukan presentasi idenya. Idenya dipresentasikan, disampaikan, dijelaskan kepada teman-temannya di dalam kelompok itu. Pada kesempatan ini, mulai terjadi interaksi. Tapi, interaksi yang diperbolehkan hanya bertanya dengan tujuan mendapat penjelasan tentunya, sehingga ide yang dipikirkan tadi jelas diterima oleh seluruh anggota kelompok. Kenapa ini perlu jelas? Supaya nanti bisa dinilai ide mana yang akan menjadi ide kelompok. Nah, setelah semua presentasi, maka tahapan selanjutnya adalah voting. Nah, jadi setiap anggota harus pandai menjelaskan dan diberikan kesempatan bertanya. Kemudian semua ide jelas, maka seluruh anggota kelompok boleh memilih 2 dari ide yang muncul di dalam flip chart, mana yang menurut mereka paling relevan dengan studi kasus.
Nah, setelah itu akhirnya tentunya dengan voting ini akan dipilih salah satu atau dua terbaik ide yang menjadi ide kelompok. Nah, proses demokrasi kemudian dilanjutkan yaitu dengan memilih duta inovator. Jadi dari seluruh anggota kelompok dipilih duta besar yang akan presentasi pada kelas untuk mempresentasikan idenya, dan nantinya setiap kelompok setelah presentasi dilakukan penilaian luaran dari kelompok, yaitu profil inovasi mana yang paling baik. Artinya di sini tujuannya adalah setiap anggota kelompok bisa mengetahui bagaimana menilai inovasi dan bagaimana juga mereka mengetahui mana-mana yang perlu diperbaiki dari profil inovasinya. Kami serang membuat ini menjadi unggulan karena proses ini kami lakukan juga dalam pengabdian masyarakat kami kepada beberapa kabupaten kota, OPD di seluruh Indonesia dalam rangka program Smart City dari Kominfo Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu. Untuk interaksi, selain melalui program-based learning, brainstorming tadi, kami juga menerapkan gamification dengan teknologi pendukung seperti quizzes, aha slides, dan badge digital. Di sela-sela materi yang kami sampaikan, kami sisipkan kuis interaktif. Sehingga di sini selain ada interaksi, juga ada assessment sejauh mana mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk teknologi pendukung yang lain adalah tentunya untuk mendukung pembelajaran asinkronus, yaitu kami menyediakan Google Classroom tadi, dan untuk media daringnya kami menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting. Ya. Nah, model pembelajaran yang terakhir adalah assessment dan evaluasi. Pada mata kuliah ini dari 14 pertemuan, masing-masing mahasiswa akan mendapatkan 2 tugas yang dikerjakan secara mandiri, 1, dan 2 adalah secara kelompok. Tentunya yang tadi kita bahas menjadi faktor penilaian. Kemudian komponen penilaian sesuai dari kebijakan fakultas, maka di sini adalah perinciannya kehadiran 10%. Kehadiran ini berupa mereka menunjukkan bukti download materi pada LMS atau SSO, kemudian upload resume materi pada SSO juga, itu untuk menunjukkan bukti kehadiran. Selain tentunya pada saat media pembelajarannya mereka menandatangani formulir presensi. Kemudian yang kedua, perilaku. Nah, di sini bagaimana interaksi yang terjadi pada saat diskusi, pada saat pemaparan materi, diberikan nilai juga. Jadi kehadiran bobotnya 10%, perilaku 10%. Selanjutnya, tugas dan kuis bobotnya adalah 20%. Dan 2 terakhir yaitu UTS 25% serta UAS 30%. Memang di sini bobot tertinggi adalah untuk dari ujian. Jadi 60%-nya ya kita lihat ini diperoleh dari ujian. Strategi pengajaran yang kami lakukan adalah dengan metode ceramah terstruktur. Setiap sesi dimulai dengan paparan konsep teoretik, misalnya model data warehousing, kemudian BI, business intelligence gitu ya. Kemudian juga saya juga menautkan teori ini kepada praktek ya, dan contoh implementasi di berbagai instansi pemerintah. Kemudian pengajaran dilanjutkan dengan diskusi dan program-based learning seperti yang kita bahas, dan juga di sini ada kolaborasi lintas kelompok ya, tadi untuk menilai inovasi yang dilakukan ya. Nah, pada materi juga tidak lupa kami melengkapi dengan berbagai video demonstrasi, misalnya pengenalan bagaimana pusat data, bagaimana beroperasinya internet gitu ya. Video ini tentunya kami kurasi dari berbagai sumber termasuk dari YouTube misalnya. Dengan demikian kami berharap bahwa pembelajaran yang dilakukan ini membuat lulusan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mampu menganalisis sistem informasi yang adaptif dan scalable. Kemudian bisa menjadi pengambil keputusan yang didukung data akurat, dan juga lulusan ini diharapkan menjadi profesional yang memahami tantangan keamanan dan privasi data. Dan tak lupa, dan yang penting, setiap mahasiswa harus dapat menjadi inovator, ya, menghasilkan solusi digital untuk meningkatkan layanan publik melalui perpaduan teori, praktek,
dan gamification, saya percaya mahasiswa akan terlatih berpikir kritis dan kolaboratif. Demikian penjelasan pengajaran saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Ibu menyaksikan rekaman kelas luring yang dimulai dengan pembukaan, aktivitas ice breaking, dilanjutkan diskusi kelompok, melalui cuplikan foto, dan proses pembelajaran lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus senantiasa memanjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah hampir masuk akhir-akhir nih ya. Jadi minggu depan sekali lagi. Ceritanya teman-teman lagi jalan pulang nih, jalan di taman, asik, segar-segar sore-sore gitu ya. Ternyata kita menemukan satu pohon yang sangat menarik. Pohon mangga, tukang mangga nggak? Ada satu pohon lumayan tinggi, jadi kita coba digigit. Dan juga kita bahas national cyber security. Oke, tapi saya mengajak kembali kepada seperti biasa yang sering kali saya sampaikan, skop kita mempelajari sistem informasi manajemen adalah segitiga 5 ini teman-teman ya. Nah, dimulai kita bahas software itu. Software ini kan ada yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Ada yang gitu ya. Nah, kemudian ada hardware, sudah kita bahas juga. Nah, di sini hardware, ingat ya, ada satu hukum yang sangat menarik, hukum Moore. Hukum Moore ini mengatakan setiap 18 bulan kecepatan atau kapasitas dari hardware chip, terutama chip ya, itu meningkat 2 kali lipat. Nah, itulah kenapa sekarang kita HP, laptop harganya sama, tapi speknya jauh lebih tinggi. Itu karena itu. Tapi karena itu juga kemudian perkembangan jauh lebih cepat. Hardware teman-teman ya. Kemudian, nah, network resources, sumber daya jaringan sebetulnya ada di sesi ke-7 yang lebih lengkapnya. Ya. Tapi di sini saya lihat di modul dibahas kembali dan kita, makanya saya perluas tadi dengan cloud computing dan sebagainya. Data resources ini yang pertama kita bahas juga sebelum software. Ini kan terkait bagaimana dari transaction processing system nyambung kepada sistem informasi manajemen, kemudian ke big data dan sebagainya, itu menjadi sumber daya data ya. Nah ini insya Allah minggu depan kita bahas tata kelola. Saya di sini mengenai people resources itu bagaimana kita mengelola sumber daya, tapi lebih luas lagi bagaimana tata kelola, termasuk di Google Classroom. Kita punya PR juga menyediakan essay. Saya harapkan dengan tugas ini bisa nyari sendiri, silakan di internet, di manapun, googling, mau AI silakan gitu ya. Tapi hasil pencarian teman-teman ditulis tangan, oke? Nanti ada beberapa framework itu digambarkan hubungannya apa? Ya? Hubungannya ke pasien atau ke? Nanti di Google Classroom tinggal add aja, tinggal upload. Bukan SSD? Bukan, di Google Classroom aja ya. Di Google Classroom aja biar saya sekaligus menilainya. Nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Jadi saya sudah cek di situ. Jadi jangan lupa hari ini login ke yang tadi ya. Nah itu bergabung kodenya ini ya. Join my quiz. Oke, kita lanjut ya.
Nah, saya ingin sedikit membahas mengenai jaringan dulu yang dari modul juga, gitu ya teman-teman. Kita lihat di sini, ini umum. Sekarang di rumah, di kantor, gitu ya, umumnya menggunakan sumber daya jaringan seperti ini, gitu ya. Di sini kan ada komputer, ya. Nah, kemudian komputer ini mungkin ada banyak ya. Ada juga printer. Nah, ini kan disambung pakai menggunakan kabel. Kabel yang namanya kadang-kadang biru, gitu ya. Itu namanya kabel Ethernet disambung ke switch atau hub. Kemudian ketika beberapa komputer itu tersambung, termasuk juga kalau laptop melalui WiFi, gitu ya, melalui ada access point di situ tidak tergambar. Ini semua bisa terhubung, oke? Tapi tentu jaringan sekarang kelihatannya tidak kurang berdaya gitu. Kalau tidak tersambung dengan internet. Nah, untuk tersambung dengan internet itu kita memerlukan router. Nah, biasanya router ini sekarang sudah tergabung dengan WiFi juga. Nah, apalagi kalau kita langganan dari ISP, ya, apakah IndiHome, apakah Disnet, segala macam banyak ya teman-teman. Nah, itu kita kan dikasih satu alat yang mungkin warna putih ada jaringannya. Di situ sebetulnya alat itu isinya dua, ada router, ya. Router ini untuk menghubungkan jaringan kita dengan internet melalui jaringannya ISP. ISP ini kan Internet Service Provider. Nah, pengangkatannya menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di Indonesia ini ada 1000 lebih ISP ya. ISP besar atau besar bukan. Nah, sekarang mulai kuisnya. Silakan. Topologi manakah yang umum digunakan untuk jaringan area lokal karena kemudahan pengelolaan? Ada mesh, ada bus, ada ring, ada staff. Oke. Akbar. Jadi yang benar yang start ya. Gila. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti cepat-cepat sama lagi nih. Untuk tujuan apa tujuan dari power switch? Nah, ini yang tadi terkait dengan jaringan tree ya, karena dibagi-bagi beberapa sisi atau apa. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ada power switch. Nah, apa yang tujuannya? Jadi pengembangan dari switch. Apakah melakukan semua switch lokal menjadi akses internet, koneksi di kabel, tempat perikanan. Power switch. Tadi kan komputer lewat switch, dari komputer switch, power switch. Oke. Habis waktunya apa lagi? Misalnya kurang waktu.
Nah, untuk itulah maka ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIC Nasional. Udah lama banget ya, hampir 20 tahun. Ya kan? 3 tahun lagi 20 tahun. Udah lama nih. Versi pertama. Menurut peraturan tadi ada organ tata kelola, ya. Di sini ada Dewan TIK yang pernah kita bahas lalu juga ya. Ada CIO, CIO itu singkatan dari Chief Information Officer. Jadi kalau dalam satu organisasi kan sekarang ini keren-kerenannya ada CEO, Chief Executive Officer, dirut lah kira-kira gitu, membawahi semua itu. Kemudian ada COO, Chief Operation Officer, Direktur Operasi yang membawahi operasi. Ada CFO, Chief Financial Officer yang ngatur keuangan. Kita nih teman-teman banyak belajar keuangan, banyak belajar pajak, biasanya di bawah CFO. Nah, ada satu lagi CIO, Chief Information Officer yang mengelola teknologi informasi, sistem informasi. Nah, CIO di sini kelihatannya waktu itu adalah Kementerian Kominfo atau dengan kata lain Menteri Kominfo. Nah, selain itu ada eksekutif institusi, jadi di secara instansi ada eksekutifnya. Di sini biasanya ya menteri misalnya gitu ya. Dan ada CIO institusi. Nah, mungkin di sini ada deputinya, ada dirjennya. Jadi organ tata kelola secara umum menurut peraturan yang tadi ya. Untuk di masing-masing ini institusi ada komite TIK institusi, ada satuan kerja pengelola TIK institusi dan satuan kerja pemberi proses sistem. Jadi ini begini teman-teman, contohnya ya di Stiani, pilihan itu komite IT. Komite IT itu yang menentukan arah, atau misalnya kita mau membeli platform, membeli hardware, membeli cloud, itu di melalui komite TIK dulu, disetujui apa tidak. Kemudian ada satuan kerja pengelola TIK institusi, nah ini yang bagian ICT yang di bawah itu ya. Nah, ada satuan kerja memberi proses bisnis, nah ini tentu user. Ada bagian akademik, ada bagian keuangan. Jadi organ-organ tata kelola di masing-masing institusi. Nah, ada lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, ini yang baru-baru ini dirubah ya permasalahan perubahannya. Nah, tapi di sini kan dari ITE ini ada yang disebut PSE, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, bahkan ada pajaknya, ya nggak? Pajak untuk yang menyelenggarakan sistem elektronik, pajak buat misalnya apa? E-commerce, Tokopedia segala macam. Bahkan sekarang lagi rame lagi tuh mau dipotong pajak apa? Merchant penjual di e-commerce mau dipotong pajak. Ini semua yang menyelenggarakan sistem elektronik kepada masyarakat di sini baik badan usaha maupun instansi harus terdaftar sebagai PSE. Jadi Google, apalagi Microsoft apa segala macam harus terdaftar. Dan baru aja beberapa hari lalu ada pemain internasional yang dicabut PSE-nya. Nah, kebetulan mungkin penggunanya banyak ada eBay dan beberapa itu yang dicabut. Jadi bahkan ada pemerintah masuk dalam definisi PSE wajib masuk patuh pada ini. Ada PP 82 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Ini khususnya pasal 20. Sebagai salam penutup, kami menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.